Welcome semua, balik lagi bersama saya di Phantom. Oke, pasti semua sudah tidak sabar bertemu dengan di Phantom. Setelah beberapa waktu lalu, saya membahas mengenai Baby Dogecoin. Mengenai Baby Dogecoin, kita akan membahas topik yang menarik hari ini. Apakah itu? Wow, Raks. Kita akan tetap membahas tentang koin meme, tapi saya akan membahas lebih dalam mengenai konspirasi. Konspirasi Baby Doge. Oke, judulnya seru itu ya. Konspirasi Baby Doge Coin. Wih, keren ya. Super, super keren. Saya pause dulu. So, ditunggu. Ya, oke. The Phantom is here. The Phantom is here. Ya, kita akan membahas mengenai Baby Doge ya. Kita lihat banyak sekali minggu ini uh, yang dilakukan oleh tim developer ya, token Baby Doge. Oh ya, Baby Doge ini token ya guys ya. Jadi jangan salah ya, jangan bilang koin ya. Dia token ya. Oke, banyak ya. Saya lihat perkembangan, saya lihat banyak sekali influencer membahas mengenai Baby Doge. Ada yang sedikit tertarik juga, para holders ya semakin bertambah ya. Tapi menurut saya kalian harus hati-hati karena selalu ada konspirasi di setiap koin. Saya akan memulai dengan sebuah cerita ya. Ini koin pertama di Phantom. Dan ini mungkin inline story-nya sama kayak dengan Baby Doge ya. Mungkin bagi yang kripto angkatan 2014, apakah masih ingat yang namanya Verge Coin? Verge ini bisa dibilang salah satu yang paling legend ya di antara semua koin ya. Karena waktu itu kenaikannya berjuta-juta persen. Berjuta-juta persen. Dan kalau kalian lihat, dia ini merupakan koin ya, ini tahun 2014 ya. Mungkin teman-teman kita nostalgia ya para crypto holders 2014 ya. Ini first ini ya waktu itu dia juga pengen ya seperti Doge ya. Jadi dia membuat sebuah nama Doge Coin Dark. Nah, si Sunerok ini ya. Jadi dia mulai memutuskan mengubah Dogecoin Dark seakan-akan mengikuti ya. Nah, dari situ terlihat ya, dari situ terlihat bahwa ini koin ada prospeknya. Sama, ini koin juga sudah ada di Binance ya. Dan harganya sekarang Rp140 ya. Oke. Kalau nggak salah dulu pernah sampai ratusan berapa gitu, saya tidak lihat lagi. Tapi ini koin cukup menarik ya. Cukup menarik kenapa? Karena saya lihat historicalnya itu mirip sekali dengan Baby Doge ya. Apakah Baby Doge akan seperti Verge atau bahkan memecahkan rekor Verge? Tahu saya yang memecahkan rekor Verge itu Shiba ya. Nah, tapi ada satu hal yang butuh ya dari sebuah Baby Doge ya, yaitu person. Kalau kalian komunitas, kalau kita tahu di Doge ada Elon Musk, di Shiba Inu ada Vitalik, walaupun Vitalik pohonnya sudah tidak terlalu besar, tapi ya ada sosok ya yang penting. Saya belum melihat sosok itu di Baby Doge ya. Makanya ini para holders ini harusnya jangan bersenang hati dulu. Atau mungkin skenario konspirasinya masih lagi dibangun. Dan tentu saja dia tidak akan mengajak kalian-kalian yang sangat serakah ya, yang terlalu greedy. Bisa aja dia di sidewaysin setahun, bisa aja dia juga cepat ya. Contoh first ini ya, first ini dia kalau nggak salah juga kasusnya sama ya. Banyak dia turunkan dulu para holders dihantam dulu mentalnya. Nah, akhirnya dia langsung bergerak ya ketika. Tapi tetap ada sosok. Intinya ada sosok. Siapa sosoknya waktu itu? Ya itu ada namanya McAfee ya. John McAfee ya. Dia salah satu kayak
corong buat Doge waktu itu ya. Corong buat Doge, Doge Coin Dark atau Verge, sorry ya. Nah, iya pada nungguin ya. Hehehe. Ya, Verge ini memang kalau kalian baca sendiri lah ya. Saya cuman sekilas saja ya. Sekilas aja. Jadi ya dia ini waktu ada McAfee terus booming John McAfee sampai akhirnya terdengar oleh Binance dan Binance pun memilih Verge Coin ya untuk masuk dan saat itu harganya langsung naik 1.000.000%. Setahu saya ya, seingat saya pokoknya banyak miliarder di sini ya, banyak miliarder. Mungkin sebagian miliarder Verge nih bisa masuk di mana di Baby Doge atau Shiba mungkin ya. Tapi balik lagi, the point is Baby Doge must have a sosok dan saya belum melihat itu. Apakah di Phantom cocok menjadi sosoknya? Oh, tidak mungkin ya. Jangan lupa follow perkembangan ya Baby Doge, semua koin meme. Saya mungkin The Phantom akan selalu membahas koin-koin yang seksi ya, yang hype. Walaupun mungkin akan bertentangan dengan ideologi The Phantom, tapi The Phantom pengen masyarakat kita sangat terbuka ya. Jangan terlalu memiliki harapan terlalu tinggi. Harapan boleh, tapi jangan sampai ketinggian ya. Ya kalau memang Baby Doge kalian rasa bisa Rp1, saya rasa tidak mungkin. Tapi kalau saya bilang tidak mungkin dan itu terjadi, pasti saya akan banyak dibully ya. Saya suka dibully. Dulu saya dibully, koinnya turun terus. Ya, makanya jangan bully saya. Kalau bully saya itu bisa bahaya. Oke, balik lagi nih. Kita Baby Doge. Kita lihat Baby Doge ini langkah-langkahnya mirip sama ini ya, apa koin yang meme yang mau booming-booming itu ya. Cuman baik lagi sosok yang penting. Apakah CZ akan menjadi sosok bagi Baby Doge? Karena kita tahu dia di jaringan BSC ya. Mungkinkah kayak gitu kan? Nah, kalau sampai itu terjadi, saya rasa ya ada harapan ya, walaupun tidak besar. Karena bayangin guys, supply-nya sangat gede ya. Kalau dia sampai harganya segitu tuh, mungkin dia akan jadi top 3, top 1 mungkin ya. Atau ya kalau mau dia harus menyisihkan ini Dogecoin langsung diturunin jauh gitu. Semua holdernya pindah ke Baby Doge mungkin bisa aja kayak gitu. Konspirasinya, ya. Karena kita tahu ya konspirasi di koin meme itu sangat-sangat seru. Jadi ya gimana ya? Terus nikmatin saja lah prosesnya. Kalau kalian percaya, believe aja. Tapi ingat, saya selalu bilang, start with 200.000 saja. Karena kalian kalau mindsetnya langsung pengen beli Lambo A, Lambo B, Lambo C, oh no, no, no. Semesta tidak akan mendukung. Kayak gitu ya. By proses, dulu juga di Phantom mulai dari 200.000. Nah, bayangin kalau 200.000 jadi 1.000.000%. Nah, itu dari situ kalian boleh diversifikasi. Kalian tinggalkan. Kalau kalian memang cinta dengan komunitasnya, kalian tetap bertahan. Tapi kalau kalian cuma melihat uangnya, kalian pindah. Pindah ke aset-aset yang bagus. Kayak mungkin di saham. Kayak mungkin di koin ya, Ethereum, FTM kayak The Phantom ya. Selalu yang FTM ya, di Phantom. Iya. Yeah. Yang jelas kalian harus punya plan. Plan A, plan B, plan C. Dan ya sayang sih kalau kalian udah invest 20 ribuan US dollar tapi koinnya nggak naik-naik gitu ya. Justru dengan start small tuh kalian akan membuat komunitas kalian itu akan bagus ya ke depannya. Kita lihat. Oke, tidak perlu berlama-lama kita akan update aja ya hari ini ya. Update Baby Doge. Oke. Wow, Baby Doge sudah trending ya di Twitter. Ya memang di India ya. India ini memang banyak sekali pemain-pemain kripto ya. Pemain kripto yang pengen cepat kaya saya rasa ya. Ya semua pengen cepat ya. Siapa tidak mau pensiun dini menikmati passive income. Nah, bagaimana tapi kita harus bijak ya. Ini yang paling penting. Kita harus bijak guys.
Kalau kita bijak, kita tahu ya. Ya, kalau kalian memang bagus ya bertahan saja gitu. Tapi kalau kalian cuman mengincar kenaikan yang juta persen ya harus sabar gitu ya. Oke. Ini ada ya ini ya semua trending ini juga dia habis bakar 4,8. Tuh saya udah lihat teori-teori yang sangat sangat membuat harapan ya. Ini saya sangat tertawa sekali selalu mendengarnya ya. Oke, 4,8 bulan ini, bulan depan, nanti lama-lama supply-nya habis. Oh, ini bukan tidak mungkin Baby Doge bisa Rp1. Ya, bisa saja. Tidak ada yang salah. Tidak pernah ada yang salah. Cuman balik lagi, kita harus realistis. Kalau kalian tidak realistis, kalian tidak akan bertahan di dunia kripto. Banyak teman-teman saya yang tidak realistis dan berujung dengan rumah sakit. Rumah sakit apa? Kalian tahulah. Hehehe. Oke, ya ini banyak ya ya. Dan ini yang menarik ya ini nih sejarahnya nih. Nah, dulu Baby Doge Dogecoin Dark Force ini sangat terkenal ya. Dia bekerja sama dengan Pornhub. Siapa yang tidak tahu Pornhub ya? Wah, ini udah salah satunya nih. Biasanya kalau sudah menggandeng nama-nama besar, mungkin nama klub sepak bola, ini sebetulnya kalian harus hati-hati ya. Jangan bersenang dulu nih. Karena ini sudah selangkah menuju exit plan sebetulnya. Ini yang saya lihat ya, sejarahnya ya, patternnya ya. Dari patternnya itu ya begitu. Nah, jadi jangan senang dulu nih. Makanya harus ada yang lebih besar di TSG Hoffenheim. Kalau kalian mau aman ya. Kalau ini yang lebih besar, hati-hati saja. Karena ini bisa jadi exit plan ya. Dia akan mengumpulkan banyak massa dan ya dan barang-barang ya bandar-bandar yang sudah punya di bawah akhirnya mereka jualan kayak gitu. Sesimpel itu guys. Ya kalian tidak ya kenapa TSG Hoffenheim mau? Ya mungkin aja bisa juga kan dia mulai ada holders yang benar-benar paus ya dia bilang gua mau ya gua mau bikin skenario nih lu mau nggak Hoffenheim gitu kan lu gabung Baby Doll ya bisa juga kayak gitu itu namanya konspirasi ya itu namanya konspirasi jadi jangan senang dulu saya selalu bilang kalau ada berita kayak gini kita harus kritis ya kritis itu penting jangan dengan ada ini kalian berbahagia gitu no 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 bray sis oke. Ya, dan ya ini Baby Doge kembali ya koin. Nah, ini ada credit card integration. Nah, ini juga awal-awal Forge juga kayak gitu. Nah, habis itu udah listing. Intinya kalau listing di Binance, nah itu exit plan kalian lah. Pokoknya kalau udah listing di Binance, cuan berapapun kalian ambil. Karena itulah ya makanan sesungguhnya bagi para paus. Masuk di Binance kalian pikir dia akan naik terus, nah, kalian beli, saya jualan dong di Phantom pasti jualan, ya, di Phantom jualan dapat duit, Phantom pindahin kayak gitu. Phantom punya Baby Doge, ya punya dong. Berapa ya rahasia? Hehehe. Oke, oke. Tanpa berlama lagi kita lihat berita aja ini ya. Inovasi, inovasi. Ya, ini kalau kalian bicara ya saya baca bukunya Peter Lynch ya. Dia bilang ya kalau hati-hati kalau perusahaan sudah ngawarin sebuah konsep ya. Ya. Dan itu biasanya tanda-tanda ya, tanda-tanda ya. Saya tidak bilang apa itu ya. Mending tanda-tanda aja. Siapkan diri. Pokoknya tugas kalian sekarang ini wahai para baby doggers kalau kalian benar-benar solid sama komunitas kalian kalian keep lah. Bagi saya yang tidak setia atau mungkin setengah lah ya. Saya udah punya exit plan-nya. Apakah kalian yang tidak setia yang cuma lihat duitnya punya exit plan? Nah, kita tidak tahu. Hanya kalian yang tahu. Oke. Oke, sudah ya. Saya rasa itu saja. Tapi saya akan membahas tentang ya. Saya lihat kalian semua pada penasaran dengan technical saya. Saya akan ajarin lah sedikit technical. Dia udah 4.100 hari ini. Luar biasa. Oke, kalau mau menganalisa sebuah koin, kalian harus lihat chartnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalian jangan langsung, kita mulai dari monthly dulu. Ini kalau di
Saya ambil di ini ya. Ini OKEX ya. Saya ambil pakai OKEX. Jadi ini teman-teman. Sebenarnya agak rancu ya, agak rancu kalau apa pakai technicals di koin ya. Kenapa? Karena setiap exchange pasti akan ada candlestick baru ya. Jadi kalian harus cari candlestick awalnya dia di mana gitu. Kalau misalnya di awalnya dia di ini, kalian patokannya itu. Jangan misalnya Binance udah listing, kalian pakai patokan yang candlestick Binance, itu saya rasa kurang valid ya. Ini aja saya memakai candlestick-nya si OKEX juga saya rasa tidak valid ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita akan ngegambar-gambar sedikit. Hehehe. Jadi kita gambar rectangle. Nah, ini ada area supply ya. Area supply ini kita kasih warna ya. Kalau kita kasih warna apa ini? Orange ya. Orange buat monthly ya. Orange buat monthly ya. Dia sudah masuk area supply-nya ini ya. Ini seru nih kalau udah masuk bulan depan mungkin kita akan lihat dia di 6.000. Mungkin saja guys, tidak ada yang mustahil. 6.000. Oke. Nah, ini kalau dia ditutup dengan catatan dia ditutup ya. Dengan catatan dia ditutup. Tapi ya kita tidak tahu. Nah, ini ada lihat ada resisten pasti ada demand. Demand-nya paling banyak di mana? Di sini ya. Oke, demand-nya di sini kalau teman-teman lihat di sini dia ada demand supply di sini ya. Sebetulnya areanya 1.000 sampai 4.000. Di sini aja udah 400% kalian dapat four bagger ya. Luar biasa, luar biasa. Mantap jiwa. Oke, balik kita akan mundur ke weekly-nya. Weekly-nya. Oke. Nah, kalau dilihat weekly-nya juga dia nge-swing enak nih ya. Ini enak nih kalau bikin Elliott Wave ya. Elliott Wave ya. Nah, ini kalau dilihat nih ya dia lagi nge-swing ya. Mungkin dia lagi bikin wave 3 nih ya. Ya lihat ya wave 3 ya kita lihat aja di atas ini. Udah pokoknya yang pegang di sini udah bahagia selamanya lah gitu. Bahagia selamanya. Mantap. Kita tandain lagi, kita tandain lagi di sini. Ini ada supply. Dan warnanya harus dirubah ya guys, biar kalian tidak bingung. Weekly biasanya saya warna hijau. Ya, ini ubah. Terus lihat ada supply nggak di sini ya? Nggak. Ada di sini ya. Nah, ini ada resisten juga di sini ya. Nah, ini kalian lihat. Nah, dia sudah mulai jauh dari ini ya. Mungkin dia akan ke atas ya. Dan ini ada di bawah nggak ada lagi. Ada nggak yang ini ada ya area demand di sini. Demand di sini ya. Ya, demand-nya di sini. Jadi ya be careful ya. Be careful. Oke, ini ya. Terus apa lagi ya? Baru kita ke daily. Balik lagi kita ke daily. Ya, inilah analisa. Di Phantom selalu analisa gitu ya. Jangan terburu-buru dong. Ya, ini saya rasa udah nggak ada. Oh, di sini ada nih satu. Ini juga bisa dipakai. Ini bisa jadi warna merah ya guys kalau daily. Nah, ini merah. Begitulah kalian gambar sendiri ya. Kalian gambar sendiri. Ini ada demand juga di sini. Iya. Nah, ini iya. Nah, jadi ini good news lah ya bagi para baby doggers ya. Nah, ini dia lagi bikin base, ya mungkin dia akan nge-break. Ya, ini dia break, sudahlah terbang lah biasanya. Dan ya kita akan lihat candle-candle gede ya. Kalau udah candle-candle gede itu udah masa akumulasinya udah kelar. Dan selamat buat para holders lama yang di sini ya. Saya ucapkan happy cuan yang di sini. Saya ucapkan happy cuan, saya di sini happy cuan, semua cuan. Tapi kalian harus hati-hati ya. Hati-hati, kasihan yang dia beli di pucuk-pucuk ya. Nanti kita jual. Nah, makanya itu biarkan aja kalian yang setia tetap hold, yang nggak setia jualnya jangan banyak-banyak gitu. Oke, begitu saja akhir kata. Selalu ingat bahwa koin itu sangat candu ya. Koin itu candu. Jadi main kripto itu candu. Jadi harus bijak ya. Kalau kalian punya duit terbatas, kalian harus lebih safe
mengatur money management. Jangan pinjam sana, pinjam sini. Ya, boleh aja, tapi kalian harus bisa mengaturnya ya. Nah, ini kalau misalnya proyeknya 2 tahun lagi kalian pinjam dengan bisa pinjol yang 6 bulan, nah cekek kalian nggak bisa ini. Jadi harus lebih hati-hati. Akhir kata, tweet by Elon Musk. Nih ada lagi nih ya. Iya. Jadi ya ini banyak lah ya, banyak lah ya. Jadi memang eh, kalian harus setia lah ya. Saya sih selalu ucapin setia aja kalau buat yang holder-holder. Saya tidak mau menyakiti kedua holder-holder yang setia. Tapi saya harus kritis dengan koin ini bahwa konspirasi itu ada. So, konspirasi apa itu kalian cari sendiri. Saya hanya membuka awalnya aja kayak membuka hutan tuh mau bikin jalan buka hutannya aja. Saya buka. Kalian yang harus lebih kritis. Jangan terpengaruh second opinion orang lain, termasuk saya. Cit, jangan terlalu percaya dengan di Phantom. Jadikan second opinion. Oke, akhir kata see you in the next week. Di Phantom pamit.